Kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Yang saya hormati Ibu dosen Bahasa Indonesia, juga teman-teman sekalian. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Ejaan yang Disempurnakan. Nah, teman-teman dan dosen yang saya hormati, dalam makalah ini tentunya saya akan mempresentasikan melalui ikutan dari daftar isi. Nah, tentunya dalam daftar isi ini saya akan menjelaskan bahwa dalam daftar isi ini pertamanya yang saya gunakan adalah cover, dan kedua tentunya prakarta, yaitu kata pengantar, artinya kata pengantar. Dan berikutnya dalam bab 1 pembahasan, yaitu dalam makalah ini bab 1 yaitu pendahuluan, yang artinya pembuka. Nah, dalam pendahuluan ini terdapat 4 poin, yaitu pertama latar belakang masalah, kedua tujuan, ketiga tujuan pustaka, keempat landasan teori. Nah, dalam bab 2 ini pembahasannya atau artinya isi. Bab 2 ini terdapat isi 3 poin, yaitu pertama kesalahan data, dalam bab 3 ini penutup yang artinya kesimpulan dan saran. Nah, atau menjelaskan tentang bab 1, bab 2 dan bab 3. Tentunya saya akan mengikuti apa yang sudah saya buat, yaitu pertama covernya, kedua kata pengantar. Nah, kata pengantar atau prakarta. Pujian syukur kepada hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang boleh memberkati kita semua sehingga kita masih kuat dan sehat sampai pada saat ini. Dan penyusunan makalah ini berjudul Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Ejaan yang Disempurnakan, yang artinya banyak yang digunakan dalam buku yang tidak mengenai tentang bahasa Indonesia melalui bacaan. Isi makalah ini sekaligus mengklasifikasikan jenis ejaan untuk memudahkan bacaan. Nah, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen tentunya Bahasa Indonesia yang telah mendukung tugas saat ini sehingga masih mengentar kepada kami untuk ada sampai pada saat ini dalam pembuatan makalah. Nah, tentunya saya akan membahas tentang bab belakang. Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam ejaan yang disempurnakan dimaksudkan dalam penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kesalahan penggunaan kata dan struktur kalimat dalam teks terjemahan. Bertujuan mendeskripsikan kesalahan penggunaan kata dan struktur kalimat dalam teks terjemahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat pada masalah ini adalah mengapa sampai terjadi kesalahan dalam penggunaan kata. Nah, tujuan. Nah, pastinya dalam makalah ini mempunyai tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari makalah ini adalah mengetahui dan penggunaan kata, mengetahui cara menyempurnakan kata dan kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, juga para dosen yang saya hormati, pendahuluan ada poin tinjauan pustaka. Saya jelaskan tentang tinjauan pustaka dan tentunya pedoman umum lewat ejaan bahasa Indonesia menggantikan yang disempurnakan. Nah, dulunya kata yang kesalahan yang digunakan dalam bahasa Indonesia biasanya digunakan kata ejaan, tapi sekarang sudah diganti dengan ejaan, sudah diganti dengan disempurnakan. Nah, dalam pendahuluan ini terdapat juga poin landasan teori. Nah, tentu banyak atas menuliskan tulisan dan ejaan saling berkaitan karena penulisan harus sesuai dengan ejaan.
Juga dalam bab 2 ini mengenai pembahasan atau isi. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dalam ejaan ini. Nah, ejaan merupakan keseluruhan dan peraturan tentang bagaimana menggambarkan tentang lambang-lambang ejaan. Nah, tentunya dalam bab 2 ini terdapat kesalahan penggunaan tanda baca, juga kesalahan dalam penggunaan huruf kapital. Nah, saya akan jelaskan tentang ilmiah. Ilmiah ini adalah pertandingan atau perbandingan pola kesalahan berbahasa. Nah, juga dalam perbaikan. Perbaikan itu adalah contoh teks kesalahan ejaan. Juga contoh teks perbaikan ini di Kabupaten atau Jawa Tengah terdapat sebuah waduk yang bernama Waduk Cecakan, terletak di Kecamatan Kedung Panteng. Nah, sekian dari makalah ini. Tentunya ada kesimpulan, dan kesimpulan ini saya menjelaskan dari judulnya ini tentang kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam ejaan yang disempurnakan. Tentu dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan pada penelitian di atas bahwa terdapat beberapa kesalahan penggunaan EYD pada majalah dinding. 4 kesalahan penggunaan EYD pada majalah dinding mahasiswa. Sesudah kesimpulan, walaupun pendek pasti bisa dimengerti. Nah, saran saya dalam kala ini atau dalam judul ini adalah sebuah wadah kreativitas yang harus dikembangkan siswa ataupun mahasiswa, juga merupakan sarana untuk berbagai hal-hal yang positif bagi mahasiswa juga siswa. Sarannya untuk para dosen dan guru, tentunya tugas pasti sudah diberikan contohnya agar semuanya bisa terlaksana sesuai dengan apa maunya atau dari saya saat ini. Pasti apa yang telah saya presentasikan saat ini bisa diberi nilai yang baik. Juga para dosen dan teman-teman yang akan mendengar ini, pasti Tuhan balas berkat dan semuanya bisa diaminkan Tuhan. Terima kasih.